Hadis berikutnya yang terakhir tentang hadis yang terakhir tentang seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, wa 'anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yang menyampaikan perkataan atau hadis tentang para sahabat Ansar. Ya, para sahabat dari kalangan Ansar, yaitu para penduduk asli kota Madinah, yang mereka sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah mereka sudah masuk Islam. Ya, mereka mempersiapkan kota Madinah sebagai tujuan hijrahnya kaum muslimin ketika itu. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaum Ansar, ya, mereka orang-orang yang dengan jujur, ya, dengan keimanan yang jujur, mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Ya, mereka telah benar-benar mengorbankan semua yang mereka miliki untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam, ya, untuk kaum muslimin. Sehingga dengan jasa mereka, dengan disebabkan, ya, yang pertama tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan pengorbanan yang telah mereka berikan, akhirnya Islam pun bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan diawali berdirinya Daulah Islamiyah yang pertama, ya, negeri Islam yang pertama, yang disitulah menjadi pusat penyebaran agama Islam dahulu, yaitu kota Madinah, ya, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan tentang para sahabat Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min. Ya, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafiq. Wala yubghiduhum illa munafiq. Dan tidak ada yang benci kepada mereka, maksudnya di sini orang-orang Ansar, ya. Tidak ada yang mencintai mereka, itu orang-orang Ansar, kecuali dia seorang yang beriman. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali dia seorang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah pun mencintainya. Dan siapapun yang benci kepada mereka, maka Allah pun membencinya. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi jelas di sini jamaah sallallahu rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa kecintaan seorang muslim kepada para sahabat Ansar ini merupakan salah satu ciri keimanan. Ya, salah satu ciri-ciri keimanan. Ini merupakan bagian dari mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya para sahabat Ansar mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala setelah para sahabat Muhajirin, ya. Maka tentunya hadis ini kaitannya dengan seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim. Ya, ketika dia mengaku sebagai seorang muslim, tentunya kalau orang kafir ya kita tidak bahas mereka, ya. Tentunya hadis ini kaitannya dengan seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim. Orang-orang kafir kita keluarkan dari pembahasan, karena jelas mereka tidak akan mungkin cinta kepada sahabat Ansar. Tidak mungkin akan mereka cinta kepada orang-orang yang beriman, ya. Maka di sini seseorang yang dia mengaku sebagai seorang muslim, maka di antara tanda kejujuran keimanannya, ini merupakan ujian untuk menguji kejujuran keimanan seorang yang mengaku sebagai seorang muslim. Kalau dia mencintai para sahabat Ansar, ya, maka keimanannya itu adalah keimanan yang jujur. Tapi kalau mereka benci kepada sahabat Ansar, berarti keislaman mereka itu hanya di lisan. Tidak ada keimanan dalam diri mereka.
Mereka adalah orang munafik. Ya. Dan juga di sini bahkan Rasulullah mengatakan kecintaan seorang hamba kepada para sahabat Ansar itu menjadi sebab Allah akan mencintai mereka. Maka siapapun yang mencintai para sahabat Ansar, Allah pun akan mencintainya, dan siapapun yang membenci para sahabat Ansar, Allah pun juga akan membencinya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan para sahabat Ansar. Tentunya hal ini wajar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Ansar. Yang mereka lah yang telah menolong Rasulullah SAW ketika beliau terusir dari kota Mekah. Mereka yang menerima beliau untuk bisa hidup bersama mereka. Bahkan tidak hanya menerima beliau di kota Madinah, tapi mereka siap untuk membantu, mendukung, menolong, berjuang bersama Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul baru saja masuk kota Madinah, ya para sahabat Ansar mereka sudah memperlihatkan senjata-senjata mereka, persenjataan mereka, ya, untuk menunjukkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka siap untuk berperang, mereka siap untuk membela Islam, mereka siap untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Ini menunjukkan akan kejujuran, keimanan dalam diri mereka. Ya. Bahkan sebagaimana kita tahu, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang para sahabat Ansar ini. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang terlebih dahulu telah menempati negeri tersebut, yaitu negeri Madinah. Ya, mereka menjadi penduduk asli kota Madinah, dan mereka juga sebelumnya telah beriman sebelum hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah sebutkan di sini, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Ya. Para sahabat yang hijrah ke kota Madinah, ya, yang mereka terusir dari kota Mekah kemudian hijrah ke Madinah, tentunya mereka adalah para pendahulu sahabat Ansar dalam keimanan. Para muhajirin, sahabat dari kalangan muhajirin, tentunya mereka adalah para sahabat yang memiliki keutamaan yang paling besar secara umum. Ya. Apalagi as-sabiqunal awwalun yang pertama-tama masuk Islam. Ya, seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Zaid bin Harithah, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Tapi kemudian para sahabat Ansar ini bisa menyaingi keutamaan para sahabat Muhajirin. Bahkan sebagian sahabat Ansar itu bisa mengalahkan keutamaan sebagian sahabat Muhajirin. Ya, karena mereka memang benar-benar memiliki kecintaan yang tulus kepada sahabatnya dari kalangan Muhajirin karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan tegas Allah sebutkan di sini di dalam ayat ini, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Ansar mencintai sahabat-sahabat mereka, mencintai saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Tentunya ini kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka orang-orang Ansar yang mencintai sahabat Muhajirin karena Allah, tentunya mereka layak untuk juga dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka sama sekali tidak merasakan keberatan di dalam hati mereka terhadap apa yang mereka berikan kepada sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Ketika mereka harus menyisihkan harta mereka untuk membantu sahabat Muhajirin yang baru saja tiba di Madinah. Bahkan sebagiannya ada yang sampai berbagi tempat tinggal, ya, berbagi harta, berbagi pekerjaan, berbagi mata pencarian. Semua itu mereka lakukan karena kecintaan mereka kepada sahabat-sahabat atau saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa berat sedikit pun di dalam hati mereka ketika harus melakukan semua itu. Ketika harus berkorban untuk saudara-saudaranya, ketika harus memberikan bantuan dengan harta mereka, ya, bahkan para sahabat Ansar ini sebagian dari mereka rela, ada yang menawarkan untuk berbagi istri, ya, ada yang memiliki lebih dari satu istri kemudian ditawarkan sebagian istrinya kepada sahabat Muhajirin yang baru saja hijrah ke Madinah.
Artinya saking cintanya mereka kepada saudara-saudara Muhajirin, ya, sampai-sampai mereka rela untuk berkorban seperti itu. Pengorbanan-pengorbanan yang tentunya ini sulit untuk dilakukan kecuali bagi mereka yang benar-benar jujur keimanannya, yang jujur kecintaannya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan Allah tegaskan lagi di sini, wa yuthiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengedepankan saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, walaupun sebenarnya mereka sendiri butuh, ya. Jadi bukan berarti mereka semuanya, sahabat Ansor itu semuanya itu orang yang bergelimang harta, orang yang berlebihan dalam harta, enggak. Sebagian mereka juga ada dari kalangan orang-orang yang pas-pasan hidupnya, ya. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta yang banyak, tapi harta yang sedikit tersebut rela untuk mereka bagi untuk saudara-saudaranya, ya, bahkan mungkin mereka rela untuk memberikan sesuatu yang sebenarnya sangat mereka butuhkan, ya. Tapi dalam perkara dunia mereka benar-benar lebih mengedepankan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri. Maka sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang Ansar ini yang tidak akan mungkin untuk bisa disaingi, ditandingi oleh siapapun, ya. Ini merupakan keistimewaan para sahabat Ansar yang itu benar-benar nampak dahulu ketika kaum Muhajirin hijrah ke kota Madinah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dijaga dari kebakhilan jiwanya, kebakhilan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, maka ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan seseorang yang memiliki sifat dermawan, jauh dari sifat bakhil, jauh dari sifat asyuh, al-bukhl, ya, kebakhilan, ya. Seseorang yang sulit untuk mengeluarkan apa yang dia miliki untuk orang lain. Nah, siapapun yang dijaga dari sifat yang demikian ini, sifat bakhil, sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka yang terdepan di sini mereka adalah orang-orang Ansar. Ya, mereka adalah kaum yang terdepan dari umat ini yang benar-benar mereka meninggalkan sifat asyuh dan bakhil sejauh-jauhnya. Nah, di sini sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini terkait dengan seorang yang mengaku sebagai seorang muslim. Kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, dia tidak mencintai sahabat Ansar. Ya, mungkin ada salah satu sahabat Ansar yang kemudian dia benci, ya, dia tidak suka. Ada perasaan berat dalam dirinya terkait dengan sahabat tersebut. Ya, maka ini menunjukkan akan adanya kenifakan dalam dirinya, ya, ada kemunafikan dalam dirinya, ya. Maka kita wajib untuk mencintai semua sahabat Ansar tanpa terkecuali, ya. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hubbul ansar minal iman. Kecintaan kepada kaum Ansar, para sahabat Ansar ini bagian dari keimanan. Ya, ini bagian dari keimanan. Ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq. Kecintaan kepada sahabat Ansar ini bagian dari keimanan, dan benci kepada mereka bagian dari kemunafikan. Karena tidak mungkin orang yang tidak beriman, ya, yang menyembunyikan kekufuran, orang-orang munafik, tidak akan mungkin cinta kepada para sahabat Ansar, karena mereka termasuk orang-orang yang terdepan dalam membela keimanan, dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan tersebarnya Islam, tersebarnya keimanan. Mereka rela untuk mengorbankan apapun yang mereka miliki. Tentunya orang-orang yang benci kepada keimanan, benci kepada Islam, walaupun mereka menampakkan keislaman, tentunya mereka tidak akan suka, tidak akan cinta kepada sahabat-sahabat Ansar. Kemudian poin yang kedua, bughdul ansar min syu'abin nifaq.
benci kepada para sahabat Ansar termasuk cabang-cabang kemunafikan, ya, termasuk cabang-cabang kemunafikan. Maka jangan sampai ada kebencian sedikit pun dalam diri kita kepada para sahabat Ansar, siapapun itu. Kemudian berikutnya hubbu auliyaillah wa nusratuhum sababun fi hubbillahi lil abdi. Kecintaan seorang hamba kepada para waliullah, ya, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang Allah jaga, orang-orang yang Allah beri petunjuk, ya, serta menolong mereka, yang menolong para waliullah, ini merupakan sebab mendapatkan kecintaan seorang hamba, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentunya ini jelas menunjukkan akan keutamaan mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika kita mencintai karena Allah, tentunya orang yang kita cintai mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Ya. Mereka adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Akhirnya ketika kita cinta kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai, Allah pun akan memberikan kecintaannya kepada kita. Kemudian fadlus sabiqin al-awwalina fil Islam, keutamaan para pendahulu kita dalam Islam, ya, kaum muhajirin maupun ansar, ya, yang mereka telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Tidak akan mungkin kita bisa menyaingi mereka, tidak akan mungkin kita bisa menyamai mereka dalam amalan. Tapi paling tidak kita berupaya untuk mencontoh, meneladani, ya, sifat-sifat mereka. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jawazud du'a 'alal munafiqin wal muharibin lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Bolehnya kita mendoakan keburukan, mendoakan kebinasaan, mendoakan kecelakaan bagi orang-orang munafik, orang-orang yang jelas-jelas memerangi Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, ya. Boleh kita mendoakan keburukan atas mereka kalau benar-benar sudah nyata, ya, permusuhan mereka, kebencian mereka, dan upaya mereka untuk memerangi Islam. Sebagaimana ini nampak dalam hadis yang kita baca tadi, di mana Rasul mengatakan siapapun dia waman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Siapapun yang mencintai sahabat-sahabat Ansar, maka Allah akan mencintainya, dan siapapun yang membenci para sahabat Ansar, Allah pun akan membencinya. Maka ini termasuk juga, ini lafaz ini, kalimat ini juga termasuk bentuk doa. Ya, bisa dipahami ini merupakan sebuah doa dari Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang mencintai para sahabat Ansar, maka semoga Allah mencintainya, dan siapapun yang membenci sahabat Ansar, semoga Allah membencinya. Ya. Baik, tadi beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, terkait dengan keutamaan para sahabat Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Tentunya kalau kita ingin semakin cinta kepada mereka, kepada para sahabat, ya, termasuk para sahabat muhajirin, ya, tentunya kita harus semakin mengenal, ya, tentang bagaimana perjuangan mereka, ya, bagaimana sifat-sifat mereka, bagaimana pengorbanan mereka dahulu ketika berjuang bersama Rasulullah SAW. Ya. Semakin kita paham tentang keadaan mereka dahulu, maka tentunya kita akan semakin cinta kepada para pendahulu kita, as-sabiqunal awwalun, dari kalangan umat ini. Ya, mereka lah sahabat muhajirin dan sahabat Ansar yang Allah abadikan penyebutan mereka di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Muadzin radhiyallahu anhu, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman. Ini berarti sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang di dunia saling mencintai karena keagunganku, karena kemuliaanku. Artinya mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lahum manabir, maka ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah di dunia. Ya, Allah mengatakan lahum manabir min nur, maka mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, di akhirat, di dalam surga nanti mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya yang itu tidak diberikan kepada selain mereka. Ya, yang itu tidak diberikan kepada selain mereka. Artinya para sahabat kaum muslimin, hamba-hamba Allah di dunia ini yang mereka sangat menonjol dalam kecintaannya kepada saudaranya, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat yang sangat nampak dalam diri mereka, dan ini merupakan amalan yang paling utama yang ada pada mereka di dunia. Maka keutamaan mereka nanti di akhirat, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Bahkan di sini Allah mengatakan dengan mereka mendapatkan mimbar dari cahaya tersebut, akhirnya mereka pun membuat iri para nabi dan para syuhada. Ya, para nabi dan para syuhada itu sampai iri melihat keadaan mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, masya Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis yang hasan sahih. Ya. Walaupun memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, akan tetapi insyaallah hadis ini paling tidak derajatnya hasan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tadi menunjukkan keutamaan ya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mereka di akhirat kelak akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya, yang bahkan para nabi dan para syuhada saja mereka merasa iri dan ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Ghibtah, tadi di sini Rasulullah menggunakan lafaz ghibtah. Jadi bukan hasad tapi ghibtah. Ya, ghibtah ini merupakan hasad yang diperbolehkan, bukan hasad ya, iri yang diperbolehkan. Ya. Jadi seseorang merasa ingin untuk mendapatkan keutamaan yang dimiliki oleh orang lain, tanpa dia menginginkan keutamaan tersebut hilang dari saudaranya. Ya, tanpa dia menginginkan keutamaan tersebut hilang dari saudaranya. Dan ini dalam kebaikan, ya, dalam perkara akhirat, dalam kebaikan. Ya, bukan dalam perkara-perkara dunia. Ya, ini namanya ghibtah. Jadi ketika kita melihat seseorang misalnya dia bisa melakukan amalan ini dan itu, amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang utama, kemudian kita merasa iri dengan orang tersebut, tanpa tentunya kita merasa benci, tidak suka bahwa orang tersebut atau saudara kita tadi mendapatkan kemuliaan itu, mendapatkan keutamaan tersebut. Tidak ada sedikit pun rasa benci dalam diri kita atau perasaan tidak suka dengan semua itu. Bahkan juga kita tidak ingin semua itu hilang dari saudara kita. Tapi kita ingin juga bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Yaitu namanya ghibtah. Ya, berbeda dengan hasad. Ya. Jadi tadi Rasulullah menggunakan kata ghibtah ya, untuk nabi, para nabi dan para syuhada. Ya. Jadi para nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, mereka ingin mendapatkan keutamaan berupa mimbar-mimbar dari cahaya sebagaimana yang didapatkan oleh saudara-saudara mereka yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian kita lihat di sini beberapa faedah
dari hadis ini? Yang pertama, lil mutahabbina fi jalalillah manzilatun 'azimatun wa maqamun karimun fi maq'adi sidqin 'inda rabbil alamin. Orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka benar-benar jujur kecintaannya ketika mencintai saudaranya, itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali bagian dari keinginan-keinginan duniawi, tujuan-tujuan duniawi. Murni kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya sulit untuk diwujudkan. Ya, ini bukan perkara yang mudah untuk kita wujudkan. Ya, masih tentunya kita merasa masih seringkali ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain ada bagian tendensi dunia, ada bagian keuntungan duniawi di situ yang kita harapkan dari saudara kita, yang kita harapkan dari pihak lain. Ya. Maka seperti itulah yang mengurangi keutamaan hubungan kita dengan orang tersebut. Ya, hubungan kita dengan saudara kita. Yang tentunya itu akan berpengaruh terhadap kecintaan kita kepada saudara kita tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini benar-benar keadaan yang tidak mudah untuk diwujudkan, sehingga orang-orang yang benar-benar mampu mewujudkan di dunia, dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar nanti di akhirat. Maka mereka orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah di dunia, mereka akan mendapatkan manzilah azimah, kedudukan yang agung, wa maqamun karim, ya, kedudukan yang mulia, posisi yang mulia, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu mereka bahkan bisa diberi keutamaan berupa mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, mimbar-mimbar dari cahaya. Jadi mimbar itu sesuatu yang sesuatu yang bisa digunakan untuk naik. Ya, jadi artinya seseorang naik ke atas mimbar tersebut sehingga posisinya bisa lebih tinggi. Ya, seperti ketika seorang naik ke atas mimbar ketika hendak khutbah. Ya. Jadi itu untuk menunjukkan keutamaannya, untuk menunjukkan kemuliaannya di hadapan para penghuni surga yang lainnya. Ketika nanti mereka mendapatkan mimbar dari cahaya, mereka bisa menaikinya di hadapan penghuni surga yang lainnya. Dan bahkan mimbar tersebut mimbar yang diciptakan dari cahaya. Ya, ini tentunya merupakan sebuah keutamaan yang tidak bisa kita bayangkan ya dengan akal kita, bagaimana nanti kemuliaan tersebut akan didapatkan oleh orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian faedah berikutnya, jawazul ghibthah fil khair. Bolehnya kita memiliki sifat ghibthah dalam kebaikan yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi iri dalam kebaikan, tapi dia tidak sampai ingin kebaikan tersebut hilang dari saudaranya. Dia hanya ingin juga ikut mendapatkan kebaikan tersebut karena dia tahu itu adalah kebaikan yang bisa mengantarkan kepada keutamaan di akhirat. Ya. Ini bukan kebaikan dalam perkara dunia. Ya. Ghibthah ini bukan dalam perkara dunia, tapi dalam perkara akhirat. Ya, kalaupun itu dalam perkara dunia tadi dijadikan jembatan untuk menggapai akhirat. Ya, misalnya dia ghibthah kepada saudaranya yang bisa bersedekah, ya, bisa mengeluarkan hartanya dalam jumlah yang banyak untuk bersedekah di jalan Allah. Dia ghibthah, ya, dia ingin juga mendapatkan harta yang banyak seperti saudaranya tadi, tapi bukan sebatas mendapatkan harta yang banyak. Tapi harta tersebut dia ingin gunakan untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya ghibthah. Wala yu'addu dzalika minal hasad al-madhmum, dan yang demikian itu bukan termasuk hasad yang tercela.
Ya, bukan termasuk hasad yang tercela. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat dari Rasulullah SAW, bahkan tidak ada ghibtah kecuali pada dua orang. Yang pertama, seseorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian digunakan harta tadi di jalan Allah. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki ilmu. Ya, seseorang yang berilmu tentang perkara agama, kemudian dia amalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya. Maka ghibtah tidak ada kecuali pada dua orang ini. Ya, Rasulullah menyebutkan seperti itu. Karena memang kemuliaan-kemuliaan yang bisa digapai oleh seseorang di akhirat nanti itu secara umum ya, atau bisa disimpulkan berasal dari dua perkara ini. Yang pertama ilmu, yang kedua harta. Ya. Yang pertama ilmu, yang kedua harta. Ketika ilmu dan harta tersebut dia gunakan untuk mencari akhirat, dia gunakan untuk mendapatkan keuntungan di akhirat, bukan untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Maka orang yang seperti itu yang harus kita ghibtahi, ya. Yang kita harus merasa iri kepada mereka. Kita ingin juga seperti itu. Maka kita berdoa kepada Allah, kita mohon agar kita bisa dijadikan keadaannya seperti orang tersebut, ya. Dan tentunya dengan disertai taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menggunakan ilmu maupun harta yang Allah berikan untuk akhirat, ya. Kemudian berikutnya, qad takunu fil mafdul sifatun yatamannaha al-fadil. Terkadang pihak yang itu sebenarnya kedudukannya lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia memiliki suatu sifat atau suatu keadaan yang itu diinginkan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya, ya. Jadi seperti yang disebutkan dalam hadis ini tadi, para nabi dan para syuhada itu tentunya mereka kedudukannya tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali yang semisal dengan mereka. Ya. Mereka memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para nabi dan para syuhada tadi, ketika melihat orang-orang yang ada di bawah mereka kedudukannya di surga nanti, di mana orang-orang yang di bawah mereka itu memiliki sifat atau memiliki keadaan atau memiliki keutamaan khusus yang itu tidak ada pada diri mereka, ya, yang tidak ada pada para nabi dan para syuhada tadi, keutamaan tersebut, maka mereka ingin mendapatkannya. Mereka juga ingin untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Padahal mereka sebenarnya lebih tinggi kedudukannya, keutamaan yang mereka miliki jauh lebih banyak sebenarnya. Ya, keutamaan yang mereka miliki jauh lebih banyak. Tapi karena saking mereka bersemangat dan cinta kepada kebaikan, dan tentunya mereka ingin untuk diangkat lebih tinggi derajat mereka di dalam surga, maka mereka ingin untuk juga mendapatkan keutamaan tersebut, digabungkan kepada keutamaan-keutamaan yang sudah mereka miliki. Maka kita lihat di sini faedah yang terakhir, la yazam min ghibtatil anbiya lil mutahabina fillah ay yakunu khairan min al anbiya. Ya. Tidaklah berarti bahwa ghibtahnya para nabi, ya. Ghibtahnya para nabi kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah di dunia bukan berarti kemudian mereka orang-orang yang mencintai di dunia tadi, orang-orang saling mencintai karena Allah di dunia tadi itu lebih baik dibandingkan para nabi, ya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Ya, maka tadi kita sebutkan dulu poin yang sebelumnya tadi, ya. Terkadang orang yang lebih tinggi kedudukannya itu juga bisa ghibtah kepada orang yang lebih di bawah kedudukannya, di bawah dia kedudukannya, ya. Karena saking besarnya semangat mereka dalam kebaikan, keinginan mereka untuk menggapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kecintaan mereka kepada kebaikan. Fa inna afdhalal khalqi al anbiya, karena sesungguhnya
sebaik-baik makhluk itu tentunya para nabi. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kedudukan mereka. Ya. Maka ini merupakan penjelasan dari hadis tadi. Dan juga di sini saya bawakan keterangan tambahan dari Imam Al-Baydawi rahimahullah taala. Beliau katakan dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan kullu ma yatahalla bil insan wa yata'atahu min ilmin wa amalin fa inna lahu indallahi manzilatan la yusyarikuhu fiha man lam yattasif biha. Siapapun dari kalangan manusia yang dia memiliki suatu sifat atau dia memiliki suatu keutamaan pada dirinya, baik dari sisi ilmu ataupun amalan, maka dia memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh selainnya yang tidak memiliki tidak memiliki keutamaan tersebut dalam dirinya. Ya, jadi masing-masing hamba nanti memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah sesuai dengan apa yang menjadi keutamaan mereka, sesuai dengan apa yang menjadi sesuatu yang menonjol pada hamba tersebut. Wa in kana lahu min naw'in akhar ma huwa arfa qadran wa azzu zuhran fayaghbituhu bi an yatamanna wa yuhibbu an yakuna mithla dhalik madmuman ila ma lahu minal maratib ar-rafi'ah asy-syarifah. Wa in kana lahu min naw'in akhar, walaupun pihak lain tadi yang tidak mendapatkan keutamaan yang semisal, walaupun dia sebenarnya memiliki keutamaan-keutamaan dari jenis yang lainnya, ya, dari jenis perkara-perkara yang lainnya, yang mungkin keutamaan tersebut jauh lebih tinggi kedudukannya, jauh lebih mulia, jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia pun merasa iri untuk juga bisa mendapatkan keutamaan yang dimiliki oleh pihak lain, walaupun sebenarnya dia lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga ingin mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh pihak lain di surga. Ya, yang keutamaan itu kemudian digabungkan kepada keutamaan-keutamaan lainnya yang sudah dia miliki. Ya, kedudukan-kedudukan yang tinggi yang sudah dia miliki di dalam surga. Nah, dia berharap bisa diangkat lebih tinggi kedudukannya, bisa dinaikkan lebih tinggi lagi derajatnya di dalam surga. Maka itulah makna dari ucapan Rasulullah dalam hadis tadi. Karena tentunya li anal anbiya qad istaghraqu fi ma huwa a'la min dzalik. Karena tentunya para nabi mereka jelas di surga nanti, di akhirat nanti mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, tingkatan-tingkatan, derajat-derajat yang jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang didapatkan oleh selain mereka. Baik. Jadi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang mana intinya hadis ini tadi menunjukkan keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar jujur kecintaannya kepada saudaranya itu benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semakin sempurna keimanan seorang hamba kepada Allah, ya semakin tinggi kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka dia akan bisa semakin sempurna dalam mewujudkan kecintaannya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu hal yang berbanding lurus, ya. Itu hal yang berbanding lurus tingkat keimanan seorang hamba, ya, dengan kecintaannya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis-hadis berikutnya, masih cukup banyak hadis-hadis yang lain. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Dan semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.